Teriakan semangat yang dilantangkan oleh sang singa betina ini sempat menggetarkan lawan. Kicauan burung terhenti ketika suara serang diserukan. Sang singa betina bernama Nyimas Melati. Nyimas Melati adalah putri dari Raden Kabal yang masih sedarah dengan Sultan Hasanuddin Banten ke-18. Di kota Tangerang, Nyimas Melati berjuang melawan penjajah. Tentu saja berkat bantuan semangat yang ditularkan dari sang ayah. Sekarang ini, nama Nyimas Melati memang jarang terdengar. Nyimas Melati adalah seorang pahlawan. Tak hanya itu, peranannya juga sangat penting dalam menyebarkan agama Islam di Tangerang. Penduduk Tangerang kala itu menderita karena sekelompok tuan tanah yang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial. Tanah jajahan tersebut diakuisisi secara partikelir. Beberapa sumber menyebutkan ada 3 bagian tanah partikelir, yaitu Distrik Balaraja, Distrik Tangerang, dan Distrik Mauk. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Rakyat sudah tak tahan dengan sikap tuan tanah yang selalu melakukan tekanan, pemerasan, dan pemaksaan, sehingga rakyat melakukan pemberontakan. Rakyat sering mengadakan penghadangan di daerah-daerah bagian di Tangerang. Pemberontakan itu dipimpin oleh Raden Kabal. Dalam pertempuran melawan Kompeni Belanda, sang Raden dibantu oleh Nyimas Melati dan Pangeran Pabuaran Subang. Karena keberanian dan ketangguhan Nyimas Melati, nyali musuh seakan ciut seketika saat berhadapan dengannya. Tuan tanah akhirnya mengalami banyak kerugian setelah menghadapi perlawanan-perlawanan yang selalu ditimbulkan oleh Nyimas Melati. Dikatakan dari beberapa penuturan orang tua terdahulu bahwa Nyimas Melati memiliki kemampuan yang tangguh dalam urusan bela diri maupun ilmu kanuragan. Serta yang tak kalah hebatnya ialah suara teriakan yang menggelenggar, bagaikan singa dalam menyemangati pasukannya. Saat gugur di medan perang, bagian tubuh Nyimas Melati dimakamkan secara terpisah di beberapa tempat. Ada yang menyebutkan konon Nyimas Melati dimakamkan di Desa Bunar, Balaraja Kabupaten Tangerang. Namun sumber lain menyebutkan makam keramat Nyimas Melati berada di Pulau Panjang, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Selain di Balaraja dan Kepulauan Seribu, sumber lain mengatakan Belanda mengubur sebagian jasad Nyimas Melati di Danau Situgintung Ciputat yang dibangun Belanda pada masa kolonial. Namun asal-usul jasad beliau dikubur secara terpisah masih menjadi mitos setempat dan sampai saat ini belum diketahui kebenarannya. Atas jasanya, pemerintah kota Tangerang kini mengabadikan namanya pada sebuah gedung wanita Nyimas Melati yang terletak di Daan Mogot, dan sebuah jalan Nyimas Melati dekat gedung kantor KPUD Tangerang. Sosok pahlawan wanita yang tidak mengandalkan kaum laki-laki ini sungguh menginspiratif. Dengan melihat bukti perjuangan Nyimas Melati yang begitu gigih dalam menumpas penjajah, tentu saatnya kita sekarang agar terus mengenang jasa beliau dan meneladani kisah hidupnya yang penuh dengan letupan semangat perjuangan.
Nah, itulah kisah Nyimas Melati, pahlawan wanita yang berjuluk Singa Betina dari Tangerang, yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran Selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.